Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini saya akan membahas buku Bright and English untuk kelas 9 pada chapter ketiga unit ketiga yang berjudul Stories from Around the World. Pada unit ketiga ini kita akan membahas tentang past perfect, narrative text, dan juga latihan soal let's practice yang ada pada unit tersebut. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang past perfect tense. Apa sih past perfect tense itu? Past perfect tense merupakan tenses yang menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan selesai juga di masa lalu. Untuk fungsi dari past perfect yaitu digunakan untuk menunjukkan urutan dua kejadian di masa lalu, di mana satu kejadian terjadi sebelum kejadian lainnya. Contohnya di sini pada kata the farmer sharpened his hoe. Petani mengasah cangkulnya. Perhatikan di situ pada kata sharp. Sharp di sini menggunakan verb kedua, yaitu tenses past tense, di mana kejadian tersebut sudah terjadi di masa lampau. Kemudian contoh yang di bawahnya, contoh yang kedua, after the farmer had sharpened his hoe, he dug up his field. Setelah petani telah mengasah cangkulnya, dia menggali perkebunan. Nah, di sini pada contoh yang kedua, pada kata had sharp, ini merupakan tenses past perfect. Kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut telah terjadi di masa lampau ya. Had diikuti dengan verb ketiga, ini merupakan tenses past perfect. Kemudian setelah itu ada kata he dug up his field, itu merupakan tenses past tense. Kegiatan tersebut juga terjadi di masa lampau ya, menggunakan verb kedua pada kata dug. Inilah yang dikatakan past perfect digunakan untuk menunjukkan urutan dua kejadian, seperti contoh yang kedua ini. Kejadian tersebut terjadi di masa lalu, di mana satu kejadian terjadi sebelum kejadian lainnya. Pada contoh tersebut dijelaskan ada dua kejadian, yaitu mengasah cangkul dan menggali perkebunan. Di situ ada dua kegiatan yang telah terjadi di masa lampau. Berikut adalah rumus untuk past perfect dan contohnya. Untuk rumus dari past perfect itu adalah had diikuti dengan past participle. Past participle itu adalah bentuk kata kerja ketiga atau verb 3. Contohnya, when S2 arrived at the party, Darmawan had left. Ketika S2 tiba di pesta, Darmawan sudah pergi. Nah, ini kan menunjukkan dua kejadian di masa lampau, di mana di situ kejadian yang pertama adalah S2 tiba di pesta, kemudian kejadian yang kedua yaitu Darmawan telah pergi. Kalimat yang pertama menggunakan simple past yaitu pada kata arrived, sedangkan kalimat yang kedua menggunakan past perfect yaitu pada kata had left. Saya lanjutkan pada aktivitas yang pertama. Di sini terdapat teks yang berjudul The Farmer and the Magic Box. Read the following story carefully. Bacalah teks berikut dengan teliti. Pada teks tersebut diceritakan, suatu hari seorang petani miskin menemukan sebuah kotak besar di ladangnya. Bersama istrinya, mereka memutuskan untuk membersihkan kotak tersebut dan menyimpannya di rumah. Ketika istrinya secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah apel ke dalam kotak, apel itu berkembang biak dengan cepat. Kotak ajaib ini tampaknya tak pernah habis. Dengan penasaran, petani mencoba memasukkan koin ke dalam kotak. Ajaibnya, apel-apel itu menghilang dan koin-koin berubah berlipat ganda. Petani dan istrinya pun menjadi kaya raya. Suatu hari, kakek petani yang sudah tua datang untuk tinggal bersama mereka. Petani meminta kakeknya untuk mengambil koin dari kotak ajaib. Namun kakeknya merasa kelelahan dan meminta istirahat. Petani marah dan menganggap kakeknya malas. Ketika kakeknya jatuh ke dalam kotak dan meninggal, semua uang di dalamnya menghilang. Kotak tersebut kini dipenuhi dengan kakek yang sudah meninggal. Petani menyesal karena telah memperlakukan kakeknya dengan buruk. Akhirnya, kotak ajaib tersebut rusak dan petani kembali miskin. Jika saja ia memperlakukan kakeknya dengan baik, mungkin nasibnya tidak akan berakhir seperti ini.
Selanjutnya pada aktivitas 2 kita akan menganalisis dari cerita tersebut, mulai dari setting, karakter, kemudian problem atau masalah yang dihadapi, action, dan juga moral value atau pesan moral dari cerita The Farmer and the Magic Box. Untuk karakter atau tokoh di sini ada 3. Yang pertama adalah farmer, petani, the farmer's wife, istri petani, dan juga the farmer's grandfather, kakek petani. Untuk setting atau latar tempatnya di sini ada di ladang atau field dan juga di rumah petani, the farmer's house. Untuk masalahnya atau problem yaitu ketika kakek petani datang untuk tinggal bersama mereka. One day, the farmer's elderly grandfather came to live with them. The farmer asked grandfather to extract coin from the box. Di sini petani meminta kakeknya untuk mengambil koin dari kotak. Tetapi kakek merasa kelelahan dan ingin beristirahat. Nah, di situ petani kemudian marah kepada kakeknya. Dan pesan moral dari cerita tersebut adalah don't be greedy and respect others, yaitu jangan serakah ya dan hargailah orang lain. Nah, di situ kan diceritakan bahwa petani tadi sudah mendapatkan banyak koin, namun dia merasa masih kurang dan kurang sehingga menyuruh kakeknya untuk terus bekerja untuk mengambil koin dari kotak tersebut. Dan kita harus menghargai orang lain, dimana di situ petani kan menyuruh kakek yang sudah tua tadi untuk terus mengambil ya. Dia tidak mengizinkan kakeknya yang sudah tua tadi untuk beristirahat, sehingga menyebabkan kakeknya tadi kelelahan dan meninggal dunia. Kita lanjut pada aktivitas yang ketiga. Based on the text, which of the following statement is true or false? Tick the correct box. Berdasarkan teks tersebut yang berjudul The Farmer and the Magic Box, tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Jika pernyataan tersebut benar, kalian bisa memberi tanda centang pada kolom yang true. Jika pernyataan tersebut salah, kalian bisa memberi tanda centang pada kolom yang false. Untuk pernyataan yang pertama, the farmer made a wooden box for keeping his coins. Petani membuat kotak kayu untuk menyimpan koinnya. Nah, apakah benar pernyataan tersebut? No ya, tadi di situ dia menemukan kotak ajaib atau magic box. Yang kedua, the wife accidentally dropped an apple into the box. Istrinya secara tidak sengaja menjatuhkan apel ke dalam kotak. Is that true or false? Nah, pernyataan ini benar ya. Di cerita tersebut, istrinya secara tidak sengaja menjatuhkan apel ke dalam kotak ajaib. Yang ketiga, the old man was old and weak. Lelaki tua itu tua dan lemah. Di sini yang dimaksud adalah kakek si petani tadi ya. Ini adalah true, pernyataan ini benar. Dan yang nomor 4, the old man instead to help the farmer collect the money. Lelaki tua tersebut berinisiatif untuk membantu petani mengumpulkan uang. Nah, kalau yang pernyataan nomor 4 ini false ya, tidak benar. Yang nomor 5, the old man died and fell into the box. Lelaki tua tersebut meninggal dan jatuh ke dalam kotak. Yes, pernyataan ini benar ya, true. The farmer treat his grandfather well. Petani memperlakukan kakeknya dengan baik. Nah, pernyataan ini salah ya, karena tadi diceritakan bahwa si petani itu memaksa kakeknya untuk terus mengambil koin yang ada di kotak ajaib. The farmer spent all his money on the funeral. Petani menghabiskan seluruh uangnya untuk pemakaman. Nah, di sini nomor 7 ini pernyataannya benar ya. Di situ tadi uangnya digunakan untuk pemakaman si kakek. Dan yang nomor 8, the box was finally given to the old man. Kotak tersebut akhirnya diberikan kepada lelaki tua. Nah, kalau pernyataan yang nomor 8 ini salah ya, false. Karena di situ tadi diceritakan kakeknya meninggal di dalam kotak. Activity 4, read what Robin Hood said. Complete his sentence using the verb in brackets.
Lengkapilah kalimat berikut menggunakan kata yang ada di dalam kurung. Nah, di sini nanti kita melengkapi dengan menggunakan tenses past perfect tense. I went back to my hometown after many years. Well, I found that many things were different. Most of my friends were no longer there. They had left. My best friend, Tom, was no longer there either. He had gone away. The coffee shop was no longer open. It had closed down. My favorite neighbor, Mr. Walker, was no longer alive. He had died. I didn't recognize Mrs. Walker. She had changed a lot. Maria no longer had her white horse. She had sold it. Saya akan lanjutkan pembahasan pada bagian Let's Practice. Di sini terdapat teks. Pada teks tersebut diceritakan seorang pria yang sangat miskin yang bernama Alibaba. Dia hanya memiliki satu pasang sepatu. Bahkan tikus yang tinggal di rumahnya pun kelaparan. Suatu hari Alibaba dan istrinya menemukan bahwa tidak ada makanan di rumah mereka. Kemudian istrinya meminta Alibaba untuk pergi ke hutan mengumpulkan daun agar bisa memasak sup. Ali pergi ke hutan dan mengumpulkan daun-daun itu. Dia merasa lelah dan memutuskan untuk tidur. Dia memanjat sebuah pohon karena takut pada serigala. Dia terbangun ketika mendengar orang-orang berbicara di bawah pohon. Dia melihat 40 pencuri menunggangi 40 kuda di bawah pohon. Dia terkejut. Para pencuri berhenti di depan sebuah batu besar. Di tempat tersebut, para pencuri memasukkan karung penuh dengan emas ke dalam gua. Kemudian para pencuri meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Alibaba mengambil satu karung yang berisi emas tersebut untuk dibawa pulang. Ketika para pencuri kembali ke gua, salah satu dari mereka melihat jejak kaki Ali di pasir. Dia mengikuti jejaknya yang membawanya ke rumah Ali. Dia kemudian membuat tanda dengan pisaunya di rumah Ali. Beruntungnya, Ali melihat apa yang dilakukan oleh pencuri tersebut. Dia dan istrinya kemudian menyapu jejak kaki dengan sapu, dan mereka membuat tanda di setiap rumah-rumah di jalan. Ketika 40 pencuri tiba, mereka bingung karena jejak kaki hilang dan ada tanda di semua rumah. Para pencuri pulang dengan tangan kosong, sedangkan Ali dan istrinya hidup bahagia selamanya. Untuk soal yang pertama, what does the sentence imply? Apa sih maksud dari kalimat tersebut? Kalimatnya adalah, even the mice living in his house were hungry. Bahkan, tikus yang ada di rumahnya merasa kelaparan. Maksud dari kalimat tersebut adalah yang A. Alibaba was so poor. Alibaba sangat miskin. Saking miskinnya, dia hanya memiliki satu pasang sepatu dan bahkan tikus yang hidup di rumahnya merasa kelaparan karena tidak ada makanan di rumahnya. Untuk soal yang kedua, why did Ali go to the forest? Mengapa Ali pergi ke hutan? Pada teks tersebut diceritakan bahwa Ali pergi ke hutan untuk mencari daun ya untuk dimasak. Yang D, to collect some leaves. Untuk soal yang ketiga, why did Alibaba climb a tree? Mengapa Alibaba memanjat pohon? Pada bacaan tadi disebutkan ketika Alibaba sampai di hutan, dia memanjat pohon karena dia takut serigala. He was afraid of wolves. Untuk soal yang nomor 4, how did Alibaba know the spell to open the door? Bagaimana Alibaba mengetahui mantra untuk membuka pintu? Di sini maksudnya tadi adalah membuka pintu gua ya. Pada paragraf yang ketiga, di situ disebutkan he woke up when he heard people talking under the tree. Dia bangun ketika dia mendengar orang-orang sedang berbicara di bawah pohon. Jadi di sini tadi Alibaba bisa mengetahui mantranya tadi karena dia mendengar ya. He heard the thieves leader say it karena dia mendengar pemimpin pencuri tadi mengatakan mantranya. How did the thief know that someone had entered their cave? Bagaimana pencuri tahu bahwa seseorang telah memasuki gua? Pada paragraf yang terakhir, pada kalimat when the thieves came back to the cave, ketika pencuri kembali ke gua, one of them saw Ali's footprint on the sand.
salah satu dari mereka melihat jejak kaki Ali di tanah. Jadi nomor 5 ini bagaimana pencuri mengetahui karena ada jejak kaki Ali ya. He saw footprints. Untuk soal yang nomor 6, why did the thief say that? Mengapa pencuri mengatakan hal tersebut? Mengatakan apa? Yaitu mengatakan, now I will know which house it is. Sekarang aku tahu di mana rumah itu. Pada kalimat yang berikutnya di paragraf terakhir, setelah salah satu pencuri tadi mengetahui jejak kaki Ali, kemudian dia memberi tanda ya dengan pisau di rumah Ali. Dia mengikuti jejak kaki yang ada di tanah. He followed the steps which led him to Ali's house, yang mengantarkan mereka ke rumah Ali. Jadi untuk yang nomor 6, mengapa pencuri mengatakan hal tersebut? Ya karena mereka sudah memberi tanda di rumah Ali. He gave the house a mark. Untuk soal yang nomor 7, how did Alibaba trick the thieves? Bagaimana Alibaba mengelabuhi para pencuri? Nah, di situ tadi kan para pencuri sudah mengikuti jejak kaki Ali ya, sampai di rumah Ali. Nah, kemudian bagaimana cara Ali agar para pencuri tadi tidak mengetahui jejaknya? Luckily, Ali saw what the thief did. Nah, beruntungnya Ali melihat apa yang dilakukan oleh pencuri tadi ketika memberi tanda di rumahnya mengikuti jejak kaki Ali tadi. He and his wife then swept away. Nah, dia dan istrinya kemudian menyapu jejak kaki tadi dengan sapu with brooms, and they made marks. Dan mereka di sini maksudnya adalah Ali dan istrinya tadi. Mereka membuat tanda on every door, pada setiap pintu of the house on the street, di setiap pintu rumah yang ada di jalan. Jadi jejak kakinya tadi tidak hanya satu ya, tapi Ali mengelabuhi para pencuri tadi dengan membuat banyak jejak kaki di setiap rumah. D. He and his wife made marks on the doors of all house. Untuk yang nomor 8, why were the thieves confused to see the mark on every door? Mengapa pencuri bingung melihat tanda yang ada di setiap pintu? Pada kalimat berikutnya di paragraf yang keempat, when the 40 thieves arrived, ketika 40 pencuri tadi tiba, they were confused. Mereka bingung. Since the footprint were gone, karena jejak kakinya tadi sudah hilang. And there were marks on all of the house. Dan banyak tanda di setiap rumah. Jadi untuk nomor 8, mengapa para pencuri itu bingung? Karena mereka tidak menemukan rumah Ali ya. Jawaban yang tepat adalah yang A. What is the purpose of writing the text? Apa sih tujuan dari penulisan teks tersebut? Nah, kita perlu mengetahui ya bahwa jenis teks yang menceritakan tentang Alibaba ini adalah teks naratif. Di mana teks naratif ini adalah cerita hayalan ya. Tujuan dari cerita naratif itu adalah untuk menghibur, yaitu to amuse the reader with an entertaining story. From the text, we can conclude that Ali was. Dari teks tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Ali, nah di sini kita menyimpulkan karakter dari tokoh Ali ya. Karena di situ diceritakan bahwa Ali itu awalnya adalah laki-laki miskin ya, kemudian dia menemukan koin di hutan dan mengelabuhi para pencuri tadi sehingga dia menjadi kaya raya. Jadi dari bacaan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Ali itu memiliki karakter yang brave and smart, berani dan pintar. Soal berikutnya yaitu essay. Di sini juga terdapat sebuah teks yang berjudul Stone on the Road. Pada teks tersebut dikisahkan dahulu kala ada seorang raja yang bijaksana dan kaya yang tinggal di sebuah istana dekat desa kecil. Dia mencintai semua rakyatnya, termasuk penduduk yang tinggal di desa itu. Untuk mendukung penduduk desa, raja melakukan banyak hal untuk mereka, seperti menanam pohon yang indah di setiap rumah, kemudian mengadakan piknik untuk anak-anak, dan raja selalu memberikan hadiah kepada anak-anak pada hari ulang tahun mereka. Namun, ini menyebabkan penduduk desa menjadi malas. Mereka berpikir
Mereka tidak perlu bekerja, karena raja akan menyediakan semua yang mereka butuhkan. Melihat hal tersebut, raja tidak ingin mereka malas. Pada suatu hari, raja bangun pagi-pagi dan memerintahkan prajuritnya untuk meletakkan batu besar di tengah jalan. Dia menyuruh anak buahnya untuk meletakkan sedikit uang emas di bawahnya. Kemudian dia menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Ketika ada pria yang lewat, yang menunggangi sapi, dia menggerutu karena batu itu menghalangi jalannya. Dia berjalan di sekitar batu dan melanjutkan perjalanannya. Begitu pula dengan seorang laki-laki yang akan pergi ke pabrik. Dia juga melakukan hal yang sama seperti pria sebelumnya. Kemudian ketika senja datang, ada seorang anak laki-laki berjalan di sepanjang jalan. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya di pabrik pada hari itu, dan dia terlihat sangat lelah. Saat anak laki-laki itu lewat, dia menyeret batu berat itu. Meskipun sangat berat, anak laki-laki itu tidak menyerah. Dia terus mendorong dan menarik sampai batu itu akhirnya dikeluarkan dari jalan. Menemukan sebuah tas di bawah batu, anak laki-laki itu terkejut. Di tas itu terdapat tulisan, "Emas ini milik orang yang memindahkan batu. This gold belongs to the one who moves the stone." Anak laki-laki itu merasa sangat bahagia dan pulang dengan gembira. Akhirnya, raja senang karena dia menemukan seseorang yang masih ingin bekerja keras. Pertanyaan berikut ini untuk teks yang berjudul Stone on the Road. Yang pertama, why did the king put the gold under the stone? Mengapa raja meletakkan emas di bawah batu? The king put the gold under the stone to test the people's willingness to work hard. Karena raja ingin mengetahui seberapa besar kemauan orang-orang untuk bekerja keras. Untuk soal yang kedua, why didn't the people try to remove the stone off the road? Mengapa orang-orang tidak mencoba untuk mengambil batu yang ada di jalan? The people didn't try to remove the stone because they were lazy and expected the king to solve all their problems. Karena orang-orang yang ada di desa tersebut malas, ya, lazy, and expected, dan mereka berharap kepada raja untuk menyelesaikan semua permasalahan tersebut, termasuk batu yang ada di tengah jalan tadi. Number 3, how did the boy remove the stone? Bagaimana anak laki-laki tadi memindahkan batunya? The boy removed the stone by dragging it with all his strength. Anak laki-laki tadi memindahkan batunya dengan cara menyeret, ya, dengan sekuat tenaganya. Number 4, how did the king feel after he saw the boy successfully remove the stone off the road? Memindahkan batu yang ada di pohon. Pada paragraf yang terakhir, the king was glad. Di situ disebutkan, ya, bahwa perasaan raja itu sangat senang. That he finally found someone who still want to work hard. Di mana dia akhirnya menemukan seseorang yang ingin untuk bekerja keras. Soal yang terakhir untuk nomor 5, what can we learn from the story? Apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut? Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah jangan menjadi orang yang pemalas. Nah, kita harus bekerja keras, ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak hanya bergantung pada satu orang saja. Berikutnya pada bagian thinking text, di sini juga terdapat bacaan. Kalian bisa membacanya. Di sini saya akan ceritakan saja bagaimana isi dari teks tersebut. Dikisahkan dahulu kala, orang-orang takut berlayar di sepanjang sungai Tulang Bawang. Seekor buaya besar tinggal di sana dan akan menyerang setiap perahu yang dilihatnya. Penduduk desa mengalami kesulitan untuk mencari uang karena mereka takut bepergian ke desa-desa lain. Tidak jauh dari sungai ada sebuah desa. Aminah, seorang gadis cantik, dan orang tuanya tinggal di sana. Suatu hari, orang tuanya meminta Aminah untuk pergi ke desa lain di seberang sungai. Ketika Aminah pergi, ibunya berpesan untuk berhati-hati dan mendayung perahunya secepat mungkin. Aminah mendayung perahunya perlahan. Dia tidak ingin membuat suara apapun, dan dia tidak ingin buaya mendengarnya. Namun, buaya besar itu sudah melihatnya. Buaya itu diam-diam berenang lebih dekat dan membalikkan perahu. Akibatnya, Aminah jatuh dan pingsan.
Ketika dia bangun, dia berada di dalam gua besar. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Dia melihat sesuatu bersinar dalam gelap. Ketika dia mendekatinya, dia menemukan banyak perhiasan. Dia sangat terkejut, tiba-tiba dia mendengar suara. Kamu bisa mengambil perhiasan itu, tapi kamu harus tinggal bersamaku. Itu adalah buaya yang sama yang menyerangnya di sungai. Jangan takut, aku bukan buaya, aku manusia. Aku bajak laut dan selalu merampok perhiasan orang. Seorang penyihir mengutukku menjadi buaya. Dan sekarang aku menyimpan semua perhiasan di sini, di dalam gua. Kemudian Aminah bertanya, bagaimana bisa kamu ke sungai? Kemudian buaya tersebut menjelaskan, ada terowongan yang menghubungkan gua dengan tepi sungai. Secara tidak sengaja dia mengungkapkan rahasia besarnya. Aminah kemudian berpura-pura setuju untuk tinggal di dalam gua. Ketika buaya itu lengah, dia mengambil perhiasan dan pergi ke terowongan. Akhirnya, dia tiba di tepi sungai. Dia bertemu dengan beberapa penduduk desa dan mereka membantunya. Orang tua Aminah sangat senang. Putri mereka pulang. Mereka menjual semua perhiasan dan membagikan uangnya kepada penduduk desa. Semua orang senang dan mereka tidak miskin lagi. Nah, itulah tadi cerita tentang Sungai Tulang Bawang. Untuk soal yang pertama, what did the crocodile want from Aminah? Apa yang diinginkan buaya dari Aminah? Buaya tadi menginginkan Aminah agar tetap tinggal bersamanya. He want her to stay with him. Soal yang kedua, by reading the text, we can conclude that Aminah is a... Dari teks tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Aminah itu adalah gadis yang pintar ya. Untuk yang ketiga, di sini kalian mengurutkan ya kalimat berikut ini. Nah, untuk urutan yang tepat ada pada pilihan yang C. Soal yang nomor 4, pilihlah 2 kalimat bijak yang sesuai dengan cerita di atas. Kalimat bijak yang sesuai dengan cerita di atas ini adalah di pilihan yang A, yang artinya di tengah kesulitan terdapat peluang. In the middle of your difficulty lies opportunity. Kemudian kalimat bijak yang kedua ada pada pilihan yang C. Every cloud has a silver lining. Maksudnya di sini setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Untuk soal yang nomor 5, di sini juga kalian bisa memilih 2 jawaban ya. Pada soal nomor 5 terdapat kalimat, you can take those jewelries, but you have to stay with me. Kamu bisa mengambil perhiasan itu, tapi kamu harus tinggal bersamaku. Nah, kalimat tersebut menunjukkan bahwa buaya itu bersifat apa? Jawaban yang nomor 5 ini adalah yang A, cunning, yang artinya licik, dan yang C, selfish, yang artinya egois. Soal yang berikutnya di sini kalian mengisi pernyataan ya dengan benar atau salah. Untuk pernyataan yang pertama, the crocodile made the villagers poor. Buaya membuat penduduk desa miskin. Nah, apakah benar? Nah, di sini diceritakan pada akhir tadi si Aminah membawa perhiasan dan menjualnya ya, kemudian membagikan uang tersebut kepada seluruh penduduk desa. Hingga akhirnya seluruh penduduk desa merasa senang dan kaya raya. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini salah ya, false. Untuk pernyataan yang kedua, the crocodile got to the river through a tunnel. Buaya pergi ke sungai melalui terowongan. Nah, apakah pernyataan tersebut benar? Ya, pernyataan tersebut benar ya. That's true. Untuk yang nomor 3, Aminah stayed in the cave forever. Aminah tinggal di gua selamanya. Nah, apakah benar? No, this is false. Untuk yang nomor 4, the family kept the jewelries for themselves. Keluarga menyimpan perhiasan tersebut untuk diri mereka sendiri. Nah, apakah benar? Ini juga pernyataannya tidak benar ya, salah. Mereka menjual perhiasan, kemudian uangnya dibagikan untuk seluruh penduduk desa. Dan yang terakhir nomor 5, the crocodile used to be human. Buaya tersebut sebenarnya adalah seorang manusia.
Nah, untuk nomor 5 ini pernyataannya benar ya, it's true. Soal berikutnya di sini masih di teks yang sama ya, tentang Aminah tadi. Pertanyaannya adalah, which part of the story do you like best? And why do you like it? Bagian cerita mana sih yang paling bagus menurut kalian? Dan mengapa kalian menyukai bagian cerita tersebut? Nah, kalau menurut saya, kalau dari pendapat saya menyukai cerita tersebut pada bagian ketika Aminah menghindari buaya. Di situ dia berusaha untuk mengelabui buaya. Itu menunjukkan bahwa Aminah adalah gadis yang pemberani dan pintar, karena dia dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari buaya tersebut. Untuk yang nomor 2, do you agree with what Aminah did to the crocodile? Why or why not? Apakah kamu sependapat dengan apa yang dilakukan Aminah kepada buaya dan mengapa? Nah, kalau saya setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Aminah, karena dia tadi sudah mengelabui buaya dan akhirnya Aminah dapat keluar ya, dapat pergi. Yes, I agree with what Aminah did to the crocodile. Nah, mengapa? Alasannya karena di situ buaya itu kan sebenarnya adalah seorang manusia yang dikutuk ya, seorang laki-laki yang dikutuk. Nah, jika saja Aminah tidak menghindar, tidak pergi dari buaya tersebut, mungkin saja akan ada hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi kepada Aminah. Dan tentu saja Aminah tidak dapat bertemu dengan orang tuanya kembali. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang chapter ketiga pada unit ketiga buku Bright and English kelas 9. Nantikan pembahasan pada chapter yang berikutnya di video saya yang selanjutnya. Thank you for watching and see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.